ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Maka sudah selayaknya bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia yang tiada terkira. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesempatan untuk berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kita di malam yang berbahagia ini, yakni di tanggal 5 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 6 November 2024 Masehi, insyaallah kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita membahas matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan adapun pertemuan kita insyaallah ini adalah pertemuan yang ke-26. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita bisa melanjutkan pelajaran kita di kesempatan di waktu yang penuh berkah ini. Taib, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan dengarkan apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tafadhal. Poin yang ke-91, halaman 27. Mustamir. Rahasia-rahasia tersebut tidak diketahui oleh seorang malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak pula seorang nabi yang diutus. Watta'amku wal
yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanyai. Surah Al-Anbiya ayat 23. Faman sa'ala bima fa'ala faqad radda hukman kitab. Maka barang siapa yang bertanya kepada Allah perbuatan demikian, berarti dia telah menolak hukum Al-Quran. Wa man radda hukman kitab kana minal kafirin. Dan barang siapa yang menolak, membantah hukum Al-Quran, maka dia termasuk di antara orang-orang kafir. Taib, barakallahu fiik. Itulah yang insyaallah kita bahas di malam yang berbahagia ini. Poin di dalam matan ini yang ada di tangan kita masing-masing. Poin yang ke-91 sampai poin yang ke-99. Di mana muallif rahimahullah taala Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqi. Pokok dasar dari perkara masalah qadar, takdir merupakan rahasia Allah taala terhadap makhluknya. Ikhwanin fid din, azakumullah. Masalah takdir itu telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin bisa dilihat di halaman 8, coba dilihat. Pada matan halaman 8. Pada poin 29, coba bacakan. Poin 29. Dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Jadi ini telah kita singgung masalah takdir, alhamdulillah telah kita jelaskan di pertemuan dahulu di awal-awal. Mungkin ini masih masih di bait mau di lisan atau di sini, tapi tidak ingat. Tapi ini telah kita bahas masalah takdir. Di sini muallif rahimahullah taala mengulang kembali, tetapi dalam bentuk keterangan yang agak panjang tentang masalah takdir. Wa aslul qadari sirrullah taala fi khalqih. Pokok dasar masalah qadar, takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Lam yattali' ala dzalika malakun muqarrab. Rahasia-rahasia tersebut tidak diketahui oleh seorang malaikat yang terdekat, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula seorang nabi yang diutus. Jadi rahasia takdir tersebut dijelaskan oleh muallif pada matan al-aqidah atau ya bahwasanya itu tidak diketahui oleh malaikat yang terdekat dari Allah. Kemudian tidak diketahui oleh nabi yang diutus. Wa ta'ammuku wa nazaru fi zalika zari'atul khizlan. Mendalami dan meneliti terlalu jauh dalam masalah itu adalah jalan kehinaan. Jadi orang yang terlalu panjang membahas masalah takdir, yang mendalaminya maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita ahlul ilmi, menjelaskan tentang takdir, dan dia berusaha untuk memasukinya, untuk mendalaminya tanpa ada nas, rambu-rambu, maka ini adalah kehinaan, kata muallif. Wa sullamul hirman, tangga yang terlarang. Wa darajatut tughyan, dan derajat orang-orang yang angkuh. Nah ini dia dijelaskan oleh muallif. Terlalu membahas, terlalu panjang, terlalu mendalam, sehingga menerobos rambu-rambu, menerobos apa yang telah dijelaskan oleh para ahli ilmu. Maka ini adalah jalan kehinaan, tangga terlarang, dan derajat orang-orang yang angkuh, yang sombong. Kemudian wal hazara kullal hazari min dzalika nadaran wa fikran waswasah. Maka haruslah sangat berhati-hati dalam masalah tersebut dari segi cara pandang, pikiran, dan waswas. Nah, ini dia. Jadi kita harus hati-hati dalam agama, dan ini dijelaskan di sini apalagi dalam masalah takdir, qada dan qadar. Itu adalah rahasia, asalnya itu adalah rahasia Allah. Kecuali apa yang Allah beritahu. Kecuali apa yang Allah beritahu dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamih, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal menutup ilmu tentang takdir ini dari pengetahuan makhluknya. Wa nahahum an marami, dan Allah melarang mereka dari keinginan mereka untuk mengetahuinya. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitabnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai tentang apa yang mereka amalkan, yang mereka lakukan. Faman sa'ala lima fa'al, maka barang siapa yang bertanya kenapa Allah berbuat demikian, faqad radda hukmal kitab, berarti dia telah menolak hukum Al-Qur'an. Wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirin, dan barang siapa yang menolak, membantah hukum Al-Qur'an, maka dia termasuk di antara orang-orang kafir. Nah, ini pembahasan kalau masalah akidah itu rem-remnya tidak ada. Ya dibantah ya kafir. Jadi tidak ada antaranya. Tidak ada antaranya. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tidak ada khilaf-khilaf di sini. Ya, kalau ya benar-benar ya sesat ya sesat. Kalau tidak beriman ya kafir. Jadi tidak ada yang di sini berbeda ulama masalah ini, berbeda ulama tidak, seperti pembahasan fikih. Jadi kalau masalah akidah, masalah poin-poin penting, masalah usul, masalah keyakinan, masalah i'tiqad, itu tidak ada. Kalau tidak sesuai dengan apa yang digariskan, yang diajarkan oleh Allah dalam kitabnya, juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu penyimpangan, penyelewengan. Dan ini kalau orang ngaji akidah, orang menganggap kajian keras. Tidak. Kita menjelaskan bahwa ini adalah yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di awal-awal itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, di dalam awal-awal di halaman pertama. Perhatikan bagaimana Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyebutkan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Bagaimana sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya di poin yang kedua naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Kami mengatakan tentang tauhid kepada Allah dengan yakin akan taufik Allah. Jadi di situ keyakinan, tidak ada keraguan. Jadi innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan ini disebutkan dari siapa saja beliau mengambil tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala mazhabi fuqahal millah. Disebutkan kepada siapa beliau mengambil. Jadi di sini pada bagian akhirnya, wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa yadinu bihi rabbal alamin, kata muallif. Jadi berikut apa yang mereka yakini dari pokok agama ini dan mereka anut sebagai agama bagi Rabb alam semesta. Jadi memang ngambilnya dari sumber yang jelas. Sumber yang jelas dari masalah akidah. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada syarahnya Imam Ibnu Abil Izzi, itu pembahasannya sangat luas. Karena beliau rahimallahu taala itu membantah kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman kita tidak terlalu memperdalam menyelaminya, karena itu suatu ranah yang kita butuh konsentrasi. Khawatir apabila kita terlalu jauh, terlalu mendalam, khawatirnya memang pelajarannya sampai, khawatirnya itu tidak dipahami. Waliyazubillah. Karena untuk membantah itu harus ada pengetahuan dasar kita dalam masalah akidah. Kita harus mengetahui dahulu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara utuh. Nah, jadi ini kita sengaja tidak mengambil syarah yang terlalu panjang. Kita fokuskan kepada yang penting-penting,
apabila di syarah itu ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang dijelaskan, maka kita fokus kepada penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, dan kita meninggalkan untuk sementara, untuk saat ini, yang perdebatan-perdebatan, bantahan-bantahan, karena ini kebijakan istilahnya setelah membacanya tidak mungkin kita membahasnya pada majelis kita ini untuk sementara ini. Yang kita inginkan adalah bahwasanya ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang poin-poin ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun masalah bantahan mungkin di kemudian hari bersama guru yang lain kita bisa mengetahuinya, bisa mengetahuinya. Taib, wallahu waliyut taufiq. Taib, kita sedikit menjelaskan beberapa poin yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala pada matan al-aqidah at-tahawiyah. Jadi di sini kita harus meyakini bahwasanya pokok dasar dari masalah takdir adalah rahasia Allah, sirrullah fi khalqih, rahasia Allah terhadap makhluknya. Itu pertama yang harus kita yakini, sebagaimana yang disebutkan oleh muallif pada poin yang ke-91. Itu yang harus pertama kali kita yakini, rahasia. Di sini apapun yang diciptakan Allah, Allah yang menjadikan, wajada wa afna, Allah yang memusnahkan, wa afqara wa aghna, yang fakir dan miskin. Rahasia istilah bahasa kita rahasia ilahi. Wa amata wa ahya, yang mati dan yang hidup. Wa adalla wa huda, yang sesat dan mendapat petunjuk. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tadi Fikri sebelum kita mulai sambil men-setel kamera menyebutkan ada ustadz begini-begini, meditasi katanya. Lalu kita semacam ada rasa takut bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang dia apakah seorang ulama, seorang ustadz, seorang syekh. Dan kita mengetahui beberapa perjalanan beberapa ulama yang terkadang dipuji dengan tulisan-tulisannya, membantah, akhirnya dia apa yang dibantahnya itu dia terjerumus ke dalam perihal tersebut. Ada seseorang dari ulama terdahulu menikahi wanita khawarij yang dia berniat ingin mengajak kepada ahlu sunnah, akhirnya dia yang terbawa. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita khawatirkan, sebagaimana pembahasan kita yang pertemuan sebelumnya. Tidak ada satupun yang menjamin apakah kita selamat sampai husnul khotimah, tidak ada satupun. Dan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, wewenang Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita sebutkan nas-nasnya, yang jarak dia dengan surga hatta zira', amalannya seolah-olah dia dengan surga itu jaraknya hanya sejengkal, dan orang memandangnya bahwa dia ahli surga, tetapi takdirnya mendahuluinya. Di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Waliyazubillah. Alhamdulillah kita jelaskan orang yang beramalan ahli neraka dan orang mencapnya seluruhnya, jaraknya dengan neraka hatta zira'. Di hadis Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, kita jelaskan itu. Dan orang pun menyangka dia ahli neraka, tetapi di takdirnya, di penghujung hayatnya dia bertaubat, lalu dia masuk surga, Allah masukkan ke dalam surga. Dan hadis-hadis pendukungnya lainnya seperti 99 yang membunuh, orang yang membunuh jiwa manusia sampai 100, dan dia tidak beramalan, yang belum ada ketaatan, amalannya hanya meninggalkan daerahnya, kampungnya yang yang buruk, lalu dia menuju ke tempat yang ahli ibadah, orang-orang yang baik. Hanya diukur antara malaikat azab dan malaikat rahmat, diukur jaraknya mana yang lebih dekat. Ternyata dia mendekati tempat yang dituju, yang disebutkan oleh ulama, untuk membenahi dirinya, untuk memperbaiki dirinya. Maka jatahnya
adalah milik malaikat rahmat. Bayangkan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain kita sebutkan secara makna, ada orang yang menasihati temannya, dinasihatinya. Akhirnya terucap dari lisannya, kalau begini engkau tidak akan masuk surga, engkau akan masuk neraka. Di akhirat diadili. Karena yang memasukkan orang ke dalam surga, yang memasukkan orang ke dalam neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ahli ibadah ini, orang yang saleh ini, lisannya tergelincir, dan dia itu tidak sadar ketika di dunia. Dia mengatakan bahwa kalau begini saja kamu terus, engkau akan masuk neraka. Jadi tidak bisa kita memvonis. Kita tidak boleh memvonis seperti itu. Dan kita tidak pula memvonis, alhamdulillah Allah berikan kita petunjuk untuk mengikuti manhaj salaf. Kita menisbahkan diri ke salafi. Salafi tidak ada satupun jaminan untuk masuk surga. Itu harus diingat. Memang manhaj salaf, manhaj yang maksum. Cara beragamanya orang salaf maksum. Akan tetapi orang yang mengikutinya tidak ada satupun jaminan. Di antara salaf, mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk. Memang ada jaminan masuk surga, kemudian yang mengikutinya. Adapun yang mengikuti di sejak berikutnya tidak ada satupun jaminannya. Tidak ada satupun jaminannya. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dikhawatirkan oleh ahli ilmu. Apakah penutup hayatnya dia akan husnul khotimah atau tidak? Innamal amalu bikhawatim. Sesungguhnya amalan itu pada akhirnya, finalnya di situ, puncaknya di situ. Dan berjalan di atas keistiqomahan itu adalah hidayah, petunjuk, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Berharaplah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sesekali kita mengandalkan diri kita. Jangan sesekali kita mengandalkan seolah-olah kita tidak. Kita tidak ada satupun andil kita di dalam masalah ini. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ada ayat yang ini juga pernah kita singgung sebenarnya dalam surah Al-Qamar ayat 349, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan dengan ukuran, dengan takdirnya. Sudah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Segala sesuatu itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah singgung juga hadis Ali bin Abi Thalib dan beberapa hadis yang semakna. Nabi menjelaskan tentang siapa yang masuk surga, siapa yang telah masuk neraka, itu Allah telah mengetahuinya. Sejak zaman azali, sejak zaman sebelum diciptakannya semuanya, Allah telah mengetahuinya. Berapa jumlah masuk surga, berapa jumlah masuk neraka, Allah mengetahui. Dan itu tidak bertambah dan itu tidak berkurang. Pertemuan kita di yang pekan yang lalu, hari Rabu yang lalu. Lalu para sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal lagi? Kan sudah ditentukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'alu, beramalah. Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan siapa yang akan masuk surga untuk beramal ahli surga. Allah akan mudahkan orang-orang yang waliyazubillah, yang dia memang penghuni neraka, Allah mudahkan cinta dia untuk beramal keburukan, waliyazubillah. Taib. Kemudian ayat senada dalam surah Al-Furqan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi Allah telah menciptakan sesuatu dengan takdir yang serapi-rapinya, dengan ketentuan yang serapi-rapinya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala di sini, baik itu di situ ada kekafiran, keburukan, akan tetapi Allah memang Allah yang menciptakan semuanya keburukan, tetapi Allah tidak redha seperti kafir, syirik, segala macamnya. Wala yardahu wala yuhibbuhu, tapi Allah tidak meredhoinya, Allah tidak mencintainya.
Jadi semacam itu harus kita perhatikan juga. Fa'al maha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi di situ ada jalan takwa dan jalan fujur. Taib. Kemudian ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang dibawakan di sini. Di antaranya di dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Dan kalau kamu menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa itu petunjuk. Walakin haqqal qaulu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, jadi walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qaulu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kemudian yang semakna juga ada di dalam ayat yang lain di dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ayat 99, walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, jadi itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan kepada makhluknya, terhadap makhluknya. Kemudian ayat yang dicantumkan di sini di dalam surah At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi itu dia. Jadi kita harus ketahui. Dan ini juga semakna dalam surah Al-Insan Ad-Dahar. Ini juga semakna di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat dalam surah Ad-Dahar ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima." Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apa yang Allah kehendaki. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am ayat 39, Al-An'am ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'aluhu 'ala siratim mustaqim." Dan orang-orang yang barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan atasnya, niscaya disesatkan oleh Allah. Dan barang siapa yang dikehendaki mendapat petunjuk, niscaya dia menjadikannya 'ala siratim mustaqim, akan menjadikannya berada di jalan yang lurus. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 25, bukan 25 tapi 125. Al-An'am ayat 125 itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya memeluk agama Islam.
Wa may yuridi ayyudillahu ayyaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yasadda'u fis sama'. Kemudian barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Kadzalika Allah rajasa 'ala alladziina la yu'minun. Begitu Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Di ayat-ayat senada dijelaskan di sini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhirnya, pada ujung ayat tersebut Allah jelaskan, wallahu la yuhibbul fasad, sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan, perbuatan kerusakan. Kemudian wala yarda li ibadihil kufr, dan sesungguhnya Allah tidak meredoi terhadap hambanya perbuatan kufur. Kullu zalika kana sayuh inda rabbika makruha. Jadi terhadap segala sesuatu yang buruk itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam sebuah hadis di dalam fi sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha karihal lakum thalatha. Sesungguhnya Allah membenci terhadap kamu itu, terhadap kalian 3 perihal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila wa qala. Orang yang berkata qila wa qala, kata si fulan, begini. Allah tidak menyukai seperti itu. Kemudian wa kasratus su'al, banyak soal, pertanyaan yang tidak ada bermanfaat, pertanyaan yang tidak mendatangkan keimanan. Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, ada yang orang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, apa hukumnya berwudu dengan air mawar? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, bukan dengan menjawab boleh atau tidaknya, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apakah engkau telah mengetahui bagaimana sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi seperti itu. Mana yang pertanyaan yang berbobot bahasa kita? Pertanyaan yang berbobot. Terkadang bertanya pula jamaah, ini contoh aja. Ini contoh, tapi jangan tersinggung. Orang kita ini kadang tersinggung. Ustaz, nanti di surga bisa main bola kita, Ustaz. Kalau yang kena itu alhamdulillah. Enggak, kadang untuk apa pertanyaan itu? Permasalahannya masuk surga kita dulu apa enggak? Nah, jadi ini kadang ada pertanyaan soal-soal seperti itu yang termasuk kasratus soal. Yang pertanyaan yang banyak bertanya. Dan yang membinasakan umat sebelumnya, kata Nabi, banyak bertanya. Orang Bani Israel, umat sebelumnya banyak bertanya, tetapi pertanyaan yang istilahnya untuk menambahkan keimanan, yang menjauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pertanyaan sahabat Nabi, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku amalan yang akan memasukkanku dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad su'alul azim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau mempertanyakan sesuatu yang agung. Nah, lihat bagaimana pertanyaan sahabat. Lalu bagaimana seandainya pertanyaan itu yang menyeleneh-nyeleneh, itu tunggu dulu orang Badui datang. Karena orang Badui itu apa yang dipikirkannya itu yang akan ditanyanya. Seperti dan beliau orang Badui tidak tahu dengan mana yang Nabi, karena Nabi dengan sahabat bergaul tidak nampak. Kalau sekarang kita duduk, kita satu majelis, oh ini anak pakai Alphard nih, dan nampak. Oh ini pakai motor butut nih. Ini pakai ini, dah tahu dari penampilan. Tapi waktu di Masjid Nabawi, orang-orang Badui tidak tahu mana yang Nabi SAW. Karena tidak ada bedanya pakaiannya dengan yang lain. Tidak ada mahkota, tidak ada yang spesial. Sahabat pakai tambal, bajunya Nabi juga pakai tambal. Duduknya sama. Jadi bertanya, mana Muhammad? Jadi orang Badui seperti itu. Mana Muhammad? Pertanyaan, kapan terjadi hari kiamat? Nah, jadi seperti itu. Orang-orang Badui menanyakan sesuatu yang seperti itu. Dan ketika orang Badui datang, baru sahabat itu mendekati. Karena yang berani bertanya hanya orang Badui.
Adapun kalau sahabat Nabi, pertanyaan itu menyeleneh, maka Nabi ada nada-nada kurang sukanya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa ida'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, itulah 3 perihal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sahih, akhrajul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi wa Nasa'i. Ini banyak yang mengeluarkan. Wa Tahawi Imam Abu Ja'far Tahawi, ada nama kitab hadisnya namanya Miskul Asar. Ini sebuah kitab yang apabila asar itu bertentangan, misalnya hadis ini bertentangan, asar ini seolah-olah bertentangan dengan ini, hadis ini bertentangan dengan hadis ini, Imam Abu Ja'far Tahawi, beliau juga seorang ulama hadis, itu menggabungkan seolah-olah itu tidak bertentangan. Itu dalam kitabnya Miskul Asar. Kemudian Al-Baghawi, juga Imam Bukhari juga mengingat dalam kitab Al-Adabul Mufrad, atau berani dalam Al-Kabir, Mujamul Kabir, dan yang lain-lainnya. Dan hadis ini juga ini dari sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah. Taib, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan pembahasan berikutnya insyaallah. Taib, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi barang siapa, tadi dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya orang yang memperdalam, mempelajari terlalu berlebih, maka fahzaru kullal hazri min dzalika nadran fikra waswasah, maka hati-hatilah dalam masalah takdir qadar dari segi cara pandang, pikiran dan waswas. Karena waswas di sini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil waswasah. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang waswas itu bagaimana? Faqal tilka makhdul iman. Itu adalah pergolakan iman. Jadi ada waswas itu pergolakan iman. Ada di situ amalan hati, kita mengetahui hati itu berbolak-balik dan ada pertempuran di situ. Itu yang dihembuskan oleh iblis, syaitan, memberikan waswas di dalam dada. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang telah memberikan waswas ke dalam hati, dalam dada manusia. Nah, jadi hati-hati. Terkadang bisikan-bisikan jiwa yang membuat tidak nyaman. Ini hati-hati kita terhadap hal-hal yang Allah rahasiakan terhadap makhluknya. Masalah takdir. Masalah takdir. Itu makanya kalau ada sesuatu yang terjadi itu jangan lau-lau. Seandainya begini, seandainya begini. Seandainya saya tidak pergi tadi, tentu saya tidak mendapatkan hal ini. Tidak boleh. Tetapi katakanlah qaddarallahu wa masya'a fa'al. Semuanya telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, untuk masalah ini mungkin kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya di poin 100. Taib. Poin 100 sampai 104 insyaallah. Sampai 104. Tafadhal. Baik, Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengantarkan kita ke poin berikutnya, menyebutkan beliau rahimahullah taala Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, fahaza jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min auliya'illahi taala. Semuanya ini fahaza, ini semuanya yang telah kita pelajari dahulu di poin-poin sebelumnya dari awal sampai yang tadi kita pelajari masalah takdir. Yang terakhir tadi, fahaza jumlatu ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min auliyaillah. Semuanya ini adalah sejumlah prinsip dasar
yang dibutuhkan oleh seseorang yang diterangi hatinya dari para kekasih Allah Azza wa Jalla. Itulah ilmunya. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Wa hiya darajatur rasikhi fil ilm. Dan inilah derajat orang-orang yang mendalam ilmunya. Inilah ilmu yang mendalam tersebut yang telah kita pelajari di malam ini kita pertemuan yang ke-26. Dan kita berada di poin yang ke-99 terakhir dan masuk poin 100 dan 101 yang Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan kepada kita pada poin-poinnya yang rasyikh, yang mendalam ilmunya. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-7 itu tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat, dan orang-orang yang rasyikh ilmunya, yang kokoh ilmunya, baik itu ayat muhkamat dan mutasyabihat, dia mengimani semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kita apalah, coba ada cari di dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 7 kalau tidak salah. Awal-awalnya ada ayat yang muhkamat, ada yang ayat mutasyabihat, dan ada orang yang rasikh ilmunya itu menerima semuanya, baik itu ayat al-muhkam dan ayat mutasyabihat. Apa awalnya? Iqra terjem. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takminnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takminnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Itu tadi yang rasikh ilmu itu, yang kokoh ilmunya, yang kuat ilmunya, dan mengimani semuanya, baik itu ayat muhkam dan ayat mutasyabihat, semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini siapa yang kokoh, yang mempelajari poin-poin sebelumnya, wahiya darajatur rasikhi fil ilm. Mereka itu adalah orang-orang yang rasikh ilmunya, yang kokoh ilmunya, yang tidak terombang-ambing. Orang yang kokoh ilmunya, apapun fitnah yang terjadi tidak ada. Lihatlah para alim ulama kita. Ulama kita menyikapi suatu masalah, lihatlah bagaimana tidak goyang, tidak pendapat ini begini, pendapat ini, tidak. Apabila dia mengetahui sesuatu yang kebenarannya berpegang kepada itu, dan seandainya dia perdalam lagi, ternyata yang ini salah, dia berpindah kepada yang lebih tarjih, yang lebih kokoh, yang lebih marjuh. Nah, jadi begitu cara beragama, bukan tanya sini, tanya situ, tanya sini, tanya situ. Akhirnya mano yang batuah. Nah, bingung sendiri dengan apa yang dilakukannya. Taib. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan di anal ilma ilman, karena pembagian dari ilmu itu ada dua macam.
ilmun fil khalqi maujud, ilmu syariat yang diajarkan oleh manusia, Allah kepada manusia itu namanya ilmu maujud, ilmu maujud. Jadi ini ilmu maujud, ilmu syariat ilmu maujud, Al-Quran ilmu maujud, kemudian hadis ilmu maujud yang dijelaskan oleh Nabi, para ulama yang sampai seluruhnya itu dijelaskan ilmu maujud yang diajarkan. Wa ilmu fi khalqi mafqud, dan ada yang kedua ilmu yang tidak diketahui oleh makhluk, itu adalah ilmu mafqud, itu yang rahasia. Salah satunya yang kita pelajari tadi, takdir, sirrullah, itu dirahasiakan oleh Allah. Fa inkarul ilmu maujud kufrun, mengingkari ilmu al-maujud yang diajarkan Allah kepada makhluknya itu suatu kekufuran. Wadi'a'u ilmi maqfud kufrun juga. Jadi dan sebaliknya juga demikian, barang siapa yang mengetahui ilmu maqfud juga suatu kekufuran, mengklaim dia mengetahui ini, katanya ini yang terjadi nanti, hari kiamat terjadi tanggal sekian bulan sekian. Nah, ini ada kekufuran. Wala yathbitul imana illa biqabulil ilm al-mawjud, tidak akan tetap atau sah keimanan seseorang kecuali dengan menerima ilmu al-mawjud wa tarki talabil ilmi mafqud, dan menjauhkan atau meninggalkan pencarian ilmu mafqud. Nah, ini dia. Jadi dari sini kita telah mengetahui Imam Abu Ja'far Al-Tahawi menjelaskan kepada kita bahwa ada ilmu mawjud yang Allah mengajarkan kepada makhluknya, ada ilmu mafqud, ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian di syarahnya ada beberapa ayat dibawakan seperti dalam surah Al-Jin ayat 26, 27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui al-ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah itu tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang ilmu ghaib itu. Jadi kalau termasuk dari taghut, kita telah mempelajari, siapa yang telah mempelajari matan akidah usulul salasah, ra'sul khams. Jadi taghut itu kasir, banyak. Taghut itu banyak, ru'usnya 5 diantaranya iblis laknatullah alaih, kemudian orang yang mengakui ilmu gaib, kemudian seseorang man ubidah wa waraddin, orang yang menyembah kepadanya dan dia redha, apalagi kemudian orang yang berhukum kepada hukum selain Allah, satu lagi. Jadi ada 5, nanti bisa dilihat di usulul salasah. Itu pokok dari taghut itu. Dan salah satunya ini orang yang mengaku-ngaku ilmu ghaib, yang mengaku mengetahui ilmu ghaib ini, dan itu banyak di negeri ini berserakan. Semakin mengetahui ilmu ghaib, walaupun itu dusta, itu laris dagangannya. Banyak sakti, mandraguna, dunia klinik dan segala macamnya, dan itu banyak subur, dan menganggap ilmu yang Allah ajarkan, yang turun Al-Quran, yang di Nabi diutus, itu bukan ilmu apa-apa, ilmu diremehkan. Ilmu syariat itu kulitnya saja, sementara itu yang kita dituntut untuk mempelajarinya. Adapun yang rahasia-rahasia tersebut, itu adalah mengetahuinya, itu adalah ada kegoncangan situ, ada was-was, ada kerasnya hati di situ. Dan lihatlah orang-orang yang mengatakan mengetahui rahasia yang gaib, tahu barang hilang, yang tahu akan terjadi begini yang akan datang. Lihatlah nasib mereka, bersekutu dengan jin, tentara-tentara syaitan dan segala macamnya. Kemudian illa man irtada, ada juga ilmu gaib itu yang diketahui illa man irtada, orang yang diredai oleh Allah minar rasul, di antara rasulnya. Seperti Nabi mengatakan, hadis Irbad misalnya, sayatikum ikhtilafan katsira, jika engkau berumur panjang engkau akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Inilah Nabi mengabarkan bahwa nanti akan terjadi perselisihan yang banyak. Tapi Nabi ada penyakit, ada obatnya. Alaikum bisunnati, kata Nabi, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nabi juga mengatakan nanti di antara umatku ada yang menghalalkan khamar, ada yang menghalalkan zina, khamar dan alat-alat musik. Dan sekarang lihatlah dai yang mengajak
Itu musik itu ada yang haram, ada yang tidak katanya. Sementara Nabi mengatakan yang dahulunya Nabi mengatakan nanti ada dari umatku yang menghalalkan, berarti haram hukumnya, dihalalkan oleh umatnya. Dan itu bersenandung di acara-acara yang kita perhatikan, ada senandung-senandungnya, kasidah-kasidahnya, ada joget-jogetnya sekarang. Maulid Nabi ada jogetnya sekarang di zaman ini, zaman kita hidup ini. Dan itu mereka menyangka itu adalah bentuk dalam ibadah. Waliyazubillah, itu dalam ibadah. Gara-gara apa? Gara-gara ulama, ustadz, dai yang membolehkan. Salawatan yang mereka buat-buat. Jadi bagaimana agama ini? Bagaimana kita menjaga agama dirusak oleh umat sendiri. Jadi banyak Nabi mengatakan bahwasanya penduduk, bagaimana wanita yang telanjang seperti punuk onta berlenggak-lenggok. Nah, lihatlah sekarang, jangankan seperti punuk onta, banyak lagi yang seperti anak bayi malahan, waliyazubillah. Jadi fitnah yang terbesar yang Nabi tinggal mimba di setelahku adalah adarru, yakni an-nisa, perempuan, fitnah yang besar. Nabi yang mengatakan sepeninggalnya adalah fitnah, diantara fitnah harta satu dan wanita satu. Banyak Nabi mengabarkan tentang hari nanti begini, terutama tentang hari kiamat. Nabi mengabarkannya. Illa man irtada mir rasulin, kecuali bagi yang diredai oleh Allah di antara rasul. Nabi mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Taib. Wa qala ta'ala dalam surat Luqman di ayat yang terakhir, ayat 34, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya bagi Allah lah, hanya Allah yang mengetahui, di sisi Allah ilmus sa'ah, tentang hari kiamat. Allah yang mengatakan, Allah yang mengetahuinya. Ada ustadz, ada orang yang mengklaim tahu kapan terjadi hari kiamat, dan tanggal-tanggal, tahun-tahun yang mereka sebutkan, dan itu telah dilalui. Berarti bohong, telah berbohong. Wa yunazzilul ghaitha, dan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum ma za taqsibu ghada, dan Allah mengetahui apa yang akan diusahakan oleh jiwa besok harinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan Allah dan tidak ada satupun yang mengetahui di bumi mana dia akan wafat, yang akan dimatikan. Entah kita meninggal di Pekanbaru, entah kita meninggal di Jakarta, entah kita meninggal di mana. Mungkin kita sedang umrah atau haji, meninggal di Mekah atau Madinah, tidak tahu. Tetapi ada satu keutamaan, seandainya kita meminta meninggal di Madinah, maka mintalah. Karena ada sesuatu syafaat dari Nabi bagi orang yang dimakamkan, dikuburkan di Madinah, di Baqi'. Kemudian innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lebih mengenal, lebih khabir, yang halus mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Taib, itulah yang bisa kita pelajari di malam hari ini, bahwasanya di poin ini muallif alhamdulillah telah menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang itu, dan ini perlu diketahui tentang ilmu itu ilman, ada dua katanya. Ada ilmu mawjud yang Allah ajarkan kepada makhluknya, ada ilmu maqfud yang Allah rahasiakan. Yang kita berusaha untuk mempelajarinya adalah ilmu yang Allah ajarkan, yang diturunkan Al-Quran, diutusnya Nabi, dijelaskan oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama. Bukan ilmu maqfud yang di situ ada waswas syaitan, dan itu yang subur bagi orang yang ingin menjadi dukun, orang yang menjadi wali-wali syaitan, waliyazubillah. Jadi jelas bagi kita kalau sudah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang hak, mana yang agama Allah, mana yang bukan dari agama Allah, yang mereka seolah-olah itu dari ajaran Islam, tetapi itu adalah bisikan-bisikan waswas syaitan. Yang kita mengatakan tadi, ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud tentang ada orang su'ilaan waswasah. Ada yang orang bertanya tentang waswas. Hadisnya sahih tadi kita sebutkan. Kata Nabi SAW menjawab, itu adalah tilka mahdul iman, itulah pergolakan iman. Jadi waswas yang dihembuskan di dalam dada. Mungkin sampai di sini saja kita pelajari di pertemuan yang ke-26 ini. Adapun di
penjelasan alhamdulillah selesai jilid 1. Jilid 1 dalam syarahnya. Ibnu Abil Izzi dalam syarahnya. Dan insyaallah ini lanjutannya di poin yang ke-105. Adapun di syarahnya itu insyaallah jilid yang kedua. Sebenarnya mau melanjutkan tapi dah habis nih. Tidak ada lagi. Yang masuk jilid kedua insyaallah. Alhamdulillah selesai jilid 1 pada syarah Aqidah Tahawiyah oleh Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Izzi Ad-Damishqi yang mensyarahnya. Sebagaimana tadi kita sebutkan dan di awal-awal kita sebutkan waktu di Maudil Ihsan, kita tidak menjelaskan bantahan-bantahan yang dijelaskan oleh Imam Al-Qadi Ibnu Abil Izzi. Tidak kita jelas Al-Hanafi Ad-Dimashq. Tidak kita jelaskan semuanya. Yang penting kita memahami poin-poin akidah Tahawiyah yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan ke jilid yang kedua pada syarah akidah Tahawiyah, jilid yang kedua insyaallah pada Rabu yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi